Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang cluster manajemen ya. Jadi ini merupakan program yang baru di Puskesmas ya. Jadi berdasarkan siklus hidup ya. Namanya cluster manajemen. Apa saja yang ada di situ ya. Mari kita simak sampai selesai. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Apa saja yang termasuk di dalam cluster manajemen ya, yang dikerjakan di dalam cluster pertama ini ya. Yang pertama adalah manajemen Puskesmas. Jadi manajemen Puskesmas ini merupakan tanggung jawab dari cluster yang pertama atau cluster manajemen. Kemudian yang kedua adalah manajemen mutu pelayanan dan keselamatan bagi masyarakat, bagi pasien, dan bagi petugas. Kemudian yang ketiga adalah ketatausahaan ya. Jadi masalah tata usaha atau administrasi itu menjadi tanggung jawabnya dari klaster yang pertama, klaster manajemen. Kemudian yang keempat adalah manajemen sumber daya ya. Jadi terutama manajemen sumber daya manusia ya, itu juga menjadi tanggung jawab ya, klaster manajemen. Kemudian yang kelima adalah manajemen jejaring dan jaringan Puskesmas. Jadi di Puskesmas ada jejaring, ada jaringan, itu juga merupakan tanggung jawab dari klaster manajemen. Kemudian yang keenam adalah sistem informasi. Jadi ada 6 yang kegiatan yang harus dilaksanakan di klaster manajemen ya. Nah, ini akan kita bahas satu persatu dari keenam ini ya. Kita mulai dari cluster manajemen ya. Kita lihat di slide berikutnya. Baik, yang pertama jadi adalah manajemen Puskesmas. Apa itu manajemen Puskesmas? Manajemen Puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran atau tujuan Puskesmas secara efektif dan efisien. Jadi di dalam Puskesmas itu ada rangkaian untuk mencapai tujuan. Rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan itu yang disebut manajemen Puskesmas. Manajemen Puskesmas itu mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas, termasuk kegiatan di Pustu atau Puskesmas Pembantu dan di Posyandu. Jadi pelaksanaan manajemen Puskesmas itu dilaksanakan di 3 tingkatan ini ya, di Puskesmas, di Puskesmas Pembantu, dan di Posyandu. Manajemen Puskesmas itu terdiri apa saja ya? Ya, ini terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama perencanaan ya, atau biasa disingkat P1. Kemudian yang kedua itu penggerakan pelaksanaan yang biasanya disingkat P2. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan, pengendalian, dan penilaian ya, yang disingkat P3. Jadi manajemen Puskesmas itu terdiri dari 3 ini ya. Kita biasa menyingkatnya P1, P2, dan P3 ya. Nah, ini adalah ruang lingkup dari manajemen Puskesmas. Baik, kita pahami tentang perencanaan ya, atau P1. Puskesmas itu menyusun perencanaan secara sistematis ya. Untuk apa? Untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerjanya.
Jadi perencanaan yang dibuat adalah perencanaan kegiatan untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerjanya. Perencanaan Puskesmas itu dituangkan di dalam rencana 5 tahunan dan rencana tahunan Puskesmas. Jadi Bapak Ibu, yang harus dibuat di Puskesmas adalah rencana 5 tahun ya. Kemudian setelah itu rencana 5 tahun ini di breakdown menjadi rencana tahunan ya. Nanti rencana tahunan ada 2, rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu di Puskesmas harus membuat. Proses perencanaan ya itu dimulai dari persiapan, kemudian setelah itu analisis situasi untuk mencari masalah ya. Kemudian masalah itu dirumuskan, dicari penyebabnya, kemudian dibuat tindak lanjutnya. Setelah itu baru dilakukan penyusunan perencanaan. Jadi ini adalah proses perencanaan ya, atau proses cara membuat rencana ya. Sekali lagi dimulai dari persiapan, setelah itu analisis situasi, ini mengumpulkan data-data ya. Dari data-data itu kemudian dirumuskan masalah. Kemudian kalau sudah ketemu masalah dicari penyebabnya, kemudian dibuat tindak lanjut ya atau kegiatan. Jadi setelah itu baru disusun perencanaannya ya. Begitu adalah cara membuat perencanaan. Tim perencanaan Puskesmas itu menyusun upaya pencapaian target kinerja masing-masing klaster Puskesmas ya. Kapan itu dibuat? Paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan ya. Jadi Bapak Ibu kalau membuat rencana itu harus sudah jadi paling lambat itu adalah minggu kedua bulan Februari. Nah, ini supaya Bapak Ibu perhatikan kapan perencanaan itu dibuat. Jadi di awal tahun ya, dibuat di awal tahun paling lambat minggu kedua bulan Februari. Baik, ini adalah skema tentang perencanaan Puskesmas ya. Jadi yang Bapak Ibu harus buat adalah rencana 5 tahun ya. Ini merupakan indikator kegiatan prioritas ya yang dilakukan Puskesmas ya dalam menyelesaikan masalah kesehatan di wilayah kerjanya untuk 5 tahun ke depan. Jadi Bapak Ibu yang pertama kali dibuat adalah rencana 5 tahun. Jadi membuat rencana untuk 5 tahun ke depan ya. Isinya apa? Adalah indikator kegiatan prioritas. Itu adalah isi utama dari rencana 5 tahun. Kemudian setelah ini dibuat, Bapak Ibu perlu membuat rencana tahunan ya. Ini adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam 1 tahun mendatang ya, untuk mendukung tercapainya indikator ya kegiatan yang ada di rencana 5 tahun yang telah ditentukan. Jadi setelah Bapak Ibu membuat rencana 5 tahun, kemudian di breakdown menjadi rencana tahunan. Kemudian rencana tahunan seperti yang saya sampaikan tadi ada 2 ya. Pertama adalah rencana usulan kegiatan atau biasa disingkat RUK. Ini adalah rencana kegiatan yang dipersiapkan di tahun berjalan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun mendatang. Jadi kalau Bapak Ibu membuat RUK ya, misalnya sekarang tahun 2025, berarti RUK yang dibuat sekarang adalah RUK untuk tahun 2026 ya. Kemudian Bapak Ibu juga membuat rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK ya. Rencana kegiatan 1 tahun yang mengacu pada RUK yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Jadi RPK tahun 2025 itu berdasarkan RUK pada tahun 2024 ya. Ini yang Bapak Ibu buat, ini yang disebut rencana tahunan. Jadi sekali lagi rencana tahunan ini ada 2, ada rencana usulan kegiatan RUK dan rencana pelaksanaan kegiatan RPK ya. Kemudian ada juga yang rencana itu dibuat ya
membuat rencana kerja anggaran ya, RKA atau rencana bisnis anggaran atau RBA. Ini biasanya dikerjakan pada puskesmas yang sudah BLUD ya. Sebetulnya ini sama saja, hanya perbedaan nama aja ya. RBA ini adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program kegiatan dan anggaran di suatu SKPD. Kemudian juga perlu membuat RPK bulanan ya, yaitu rincian rencana kegiatan dalam 1 tahun untuk dilaksanakan per bulan ya, dengan mempertimbangkan target capaian dan ketersediaan sumber daya. Jadi setelah Bapak Ibu membuat rencana pelaksanaan kegiatan, rencana RPK ini perlu dibuat lagi, di breakdown menjadi RPK bulanan ya. Berarti nanti dalam 1 tahun RPK ini ada 12 ya, mulai RPK Januari sampai RPK Desember. Tadi sudah dijelaskan bahwa cara atau proses perencanaan puskesmas itu dimulai dari persiapan, kemudian dilanjutkan analisa situasi, setelah itu perumusan masalah dan penyusunan perencanaan. Ini prosesnya ya. Di dalam persiapan, apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Yang pertama adalah pembentukan tim. Jadi tim perencana puskesmas ya. Di sini para anggotanya atau anggota tim ya itu harus paham ya tentang pedoman manajemen puskesmas dan peraturan yang terkait. Kemudian tim ini juga harus mempelajari rencana 5 tahunan baik di Dinas Kesehatan ya, juga SPM ya, atau target indikator puskesmas dan lainnya. Nah, ini yang persiapan yang harus dilakukan ya. Jadi ingat, di persiapan ini membentuk tim, kemudian tim ini perlu mempersiapkan ya. Setelah persiapan selesai, dilanjutkan dengan analisa situasi. Apa yang dikerjakan dalam analisa situasi? Yang pertama adalah mengumpulkan data. Jadi data-data dari semua klaster nanti dikumpulkan ya, kemudian dianalisa ya. Menganalisa adalah menyelesaikan masalah ya, dengan cara mencari penyebabnya ya. Kalau sudah ketemu penyebabnya, dibuat rencana tindak lanjut. Analisa masalah dari sisi pandang masyarakat itu dilakukan melalui SMD ya, survei mawas diri. Jadi analisanya ada yang dilakukan oleh puskesmas ya, ada yang dilakukan oleh masyarakat. Setelah analisa situasi selesai, dilanjutkan dengan perumusan masalah ya. Apa aja yang dilakukan di perumusan masalah? Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah ya, mencari masalah-masalah berdasarkan data yang dikumpulkan ya. Kemudian sekali lagi, setelah diidentifikasi masalah ini perlu diurutkan ya, mana yang masalah yang paling prioritas ya. Setelah itu masalah dicari akar penyebab masalahnya ya. Setelah ditemukan akar penyebab masalahnya, kemudian menetapkan cara menyelesaikan masalah. Jadi ini yang Bapak Ibu perlu lakukan ya di dalam perumusan masalah ya. Kalau sudah penyebabnya diketahui dan rencana tindak lanjutnya dibuat, nah rencana tindak lanjutnya itu kemudian dibuat untuk menyusun perencanaan. Jadi menyusun perencanaan itu berdasarkan ya kegiatan-kegiatan atau rencana kegiatan yang disusun di perumusan masalah ya. Jadi ini Bapak Ibu proses pembuatan perencanaan puskesmas ya. Sekali lagi, dimulai dari persiapan, analisa situasi, perumusan masalah, dan penyusunan perencanaan. Baik, yang kedua ya, yang P2-nya adalah penggerakan dan pelaksanaan. Ini yang biasa disingkat P2 ya. Puskesmas ya memastikan terlaksananya kegiatan. Jadi kegiatan yang sudah disusun di P1 itu harus dipastikan
berjalan dengan baik ya. Jadi yang namanya penggerakan dan pelaksanaan ini Puskesmas harus memastikan terlaksana kegiatan yang sudah dirumuskan dalam dokumen perencanaan ya. Ini melalui kegiatan yang namanya P2, yaitu penggerakan dan pelaksanaan. Penggerakan dan pelaksanaan dapat dilakukan melalui rapat dinas. Jadi kalau Bapak Ibu tanya bagaimana caranya menggerakkan, ya menggerakkan dapat dilakukan lewat rapat atau lewat apel pagi ya. Jadi makanya Kepala Puskesmas untuk menggerakkan ya pegawainya agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik perlu digerakkan. Bagaimana cara menggerakkan? Menggerakkannya melalui rapat dinas atau melalui apel pagi. Kemudian setelah itu dilaksanakan. Pelaksanaan yang baik adalah pelaksanaan melalui ya atau sesuai dengan jadwalnya ya, atau lewat forum-forum khusus ya, yaitu yang disebut Lokakarya Mini atau yang biasa disebut disingkat Lokmin. Lokakarya Mini diselenggarakan sebagai forum komunikasi ya untuk menilai sejauh mana pencapaian dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan ya. Jadi Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan bisa ditemukan hambatan-hambatan. Nah, hambatan-hambatan ini perlu dikaji, perlu dianalisa, dicari penyebabnya ya. Semoga agar kegiatan itu bisa berjalan sesuai dengan rencana ya. Nah, di sini disebutkan sekaligus dilakukan pemantauan dan perencanaan kegiatan Puskesmas yang akan datang. Jadi yang dibahas di Lokakarya Mini ya termasuk banyak ya. Yang pertama adalah capaiannya, kedua hambatannya, juga masalah pemantauan dan masalah pembuatan rencana tindak lanjut di kegiatan pada bulan berikutnya. Nah, ini yang akan dilakukan di Lokakarya Mini. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah tabel tentang Lokakarya Mini ya. Jadi aspeknya apa ya? Ini bisa dari aspek manajemen ya, pelaksana, kemudian agendanya ya. Lokakarya Mini ada dua, ada Lokakarya Mini atau Lokmin bulanan, ada Lokmin tribulanan ya. Kalau Lokmin bulanan itu dilakukan setiap bulan, sedangkan Lokmin tribulanan itu dilakukan setiap bulan ya. Kapan dimulai? Ini dimulai pada bulan Februari. Ini untuk ya Lokmin yang pertama. Kemudian pelaksananya. Kalau Lokmin buat bulanan ya, pelaksananya atau yang diundang itu adalah seluruh pegawai Puskesmas, juga jaringan Puskesmas dan jejaring Puskesmas. Ini yang perlu Bapak Ibu undang pada saat Lokmin bulanan ya. Sedangkan pada Lokmin tribulanan siapa yang diundang? Yaitu camat ya, kemudian pegawai Puskesmas dan jaringannya ya, kemudian dinas kesehatan ya, kemudian kepala desa atau lurah ya, tim penggerak PKK, Pokjanal Posyandu, kader Posyandu ya, TNI Polri ya, pendidikan atau organisasi yang lain yang terkaitnya. Jadi di Lokmin ini banyak yang diundang ya. Kemudian agendanya apa ya? Untuk Lokmin bulanan itu yang dibahas adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada bulan yang lalu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalau membahas Lokmin bulanan yang perlu dibahas adalah hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada bulan yang lalu. Kemudian pemantauan rencana kegiatan yang akan datang. Jadi merencanakan ya kegiatan yang akan datang, kemudian melakukan evaluasi pemantauan wilayah setempat atau PBS. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, di Lokmin bulanan yang dikerjakan monitoring dan evaluasi kegiatan bulan yang lalu, kemudian
pemantauan rencana kegiatan yang akan datang ya, jadi membuat rencana pemantauan ya, rencana monitoring. Dan yang ketiga adalah melakukan atau membuat ya PWS ya, pemantauan wilayah setempat. Kemudian kalau di Logmin tribulanan, apa yang dibahas atau agendanya apa? Yaitu menggalang dukungan dan meningkatkan kerjasama antar sektor terkait dalam pembangunan kesehatan. Jadi Bapak Ibu, dalam menyelesaikan masalah kegiatan tidak bisa diselesaikan hanya oleh orang kesehatan, perlu bantuan dari sektor lain. Untuk itu perlu dukungan. Nah, untuk mencari dukungan itu dilakukan lewat Logmin tribulanan. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang Logmin tribulanan ya, itu adalah menginformasikan dan mengidentifikasi capaian hasil kegiatan tribulan sebelumnya. Juga menganalisis hambatan dan masalah pelaksanaan program kesehatan ya, juga merumuskan cara menyelesaikan masalah. Jadi selain mencari dukungan ya, di acara Logmin tribulan perlu diinformasikan ya masalah-masalah kegiatan yang perlu diketahui oleh sektor yang lain ya, juga merumuskan ya cara menyelesaikan masalah kalau ada masalah. Kemudian yang berikutnya yang perlu dibahas di Logmin tribulanan adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan menyepakati untuk menjalankan rencana kegiatan secara bersama-sama. Jadi maka ini yang disebut dukungan. Jadi dalam menyelesaikan masalah di wilayah Puskesmas perlu didukung oleh sektor-sektor lain, dan ini sekali lagi sarananya itu melalui Logmin tribulanan. Berikutnya P3 ya. P3 adalah pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja ya, yang disingkat P3 ya. Jadi P3 ya isinya 3 ya. 1 pengawasan, 2 pengendalian, 3 penilaian kerja. Nah, ini yang merupakan bagian terakhir dari manajemen Puskesmas. Ya, kita bahas dulu tentang pengawasan ya, yang pertama ya. Pengawasan itu dilakukan ya untuk standar minimal ya sumber daya manusia. Jadi ya standar minimal SDM itu juga perlu diawasi, juga sarana dan prasarana yang wajib dipenuhi oleh Puskesmas. Jadi pengawasan apa yang perlu dilakukan, yaitu sekali lagi pengawasan untuk standar minimal SDM ya. Jadi sumber daya manusia harus minimal, harus tercukupi, juga sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas juga harus dicukupi. Ini perlu dilakukan pengawasan. Kemudian pengawasan yang dilakukan itu mencakup apa? Yaitu 1 mencakup aspek administratif, kemudian yang kedua aspek kinerja ya. Yang termasuk aspek administrasi ya, itu seperti registrasi pasien ya, sampai penerimaan obat, juga sumber daya kesehatan, sarana, prasarana, alat kesehatan dan keuangan. Ini perlu dilakukan pengawasan. Ini namanya pengawasan dari aspek administratif. Juga pengawasan dalam kinerja ya, ini dilakukan lewat evaluasi kegiatan ya. Ini yang Bapak Ibu perlu ketahui, apa aja yang dilakukan dalam melakukan pengawasan. Pengawasan Puskesmas itu terdiri dari 2 ya. Ada yang namanya pengawasan internal dan pengawasan eksternal ya. Ini dilakukan melalui kegiatan supervisi secara terjadwal ya. Yang dimaksud pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Puskesmas sendiri ya. Jadi
Bapak Ibu, pengawasan juga perlu dilakukan oleh Puskesmas sendiri. Siapa yang melakukan? Itu adalah kepala Puskesmas, ya, tim audit internal, tim mutu, ya, atau penanggung jawab klaster. Nah, ini perlu menjalankan yang namanya pengawasan internal. Jadi sekali lagi, pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Puskesmas sendiri. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh kepala Puskesmas, tim audit internal, tim mutu, dan PJ klaster. Nah, ini yang akan melaksanakan pengawasan internal. Kemudian pengawasan internal itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi dari luar Puskesmas, ya. Contohnya dari Dinas Kesehatan, juga oleh lintas sektor terkait, ya toh, dan juga melalui akreditasi Puskesmas. Jadi akreditasi Puskesmas ini yang dilakukan oleh lembaga, ya, LPA, itu juga termasuk pengawasan eksternal, ya. Berikutnya pengendalian, ya. Pengendalian adalah serangkaian aktivitas untuk menjamin, ya, kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi yang namanya mengendalikan adalah serangkaian aktivitas yang menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana, ya. Itu yang disebut pengendalian, ya. Bagaimana caranya? Yaitu caranya bisa membandingkan capaian saat ini, ya, dengan target, ya. Itu termasuk mengendalikan. Jadi kalau capaian saat ini tidak mencapai target, nah berarti ini perlu dikendalikan supaya target itu bisa tercapai, ya. Jika terdapat ketidaksesuaian, ya, maka harus dilakukan upaya perbaikan atau corrective action, ya, yang dilakukan secara berkesinambungan. Jadi yang namanya pengendalian itu adalah mencari, ya, sesuatu. Jika ada ketidaksesuaian, maka perlu segera dibuat upaya perbaikan sehingga nanti pelaksanaan kegiatan itu betul-betul sesuai dengan tujuan. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan pada saat monitoring dan evaluasi kegiatan di lokakarya mini bulanan dan melalui pertemuan tinjauan manajemen. Jadi kapan pengendalian ini dilakukan? Ini jawabannya, ini adalah membahas monitoring dan evaluasi di Lokmin bulanan, juga melalui pertemuan tinjauan manajemen yang ini dipimpin oleh tim mutu, ya, untuk melaksanakan pengendalian. Pertemuan tinjauan manajemen dilakukan oleh Puskesmas sebagai upaya pengendalian yang dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi, ya. Jadi pertemuan tinjauan manajemen ini nanti sekali lagi yang melakukan, yang memimpin adalah tim mutu, ya, PJ mutu, ya. Kemudian penilaian kinerja Puskesmas, ya. Penilaian kerja Puskesmas, ya, adalah proses objektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisa, dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien cakupan pelayanan kesehatan, ya. Jadi penilaian kinerja ini adalah menilai, ya, menilai apakah, ya, hasil dari kegiatan itu sesuai target atau belum, ya. Jadi makanya bisa dikatakan kegiatan itu berjalan dengan baik jika targetnya dipenuhi atau dilampaui, ya. Sebaliknya kalau targetnya tidak dipenuhi, maka kinerja Puskesmas kita berikan kurang bagus, ya. Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota bersama dengan Puskesmas itu yang akan menetapkan target dan indikator. Nah, sekali lagi, target dan indikator ini yang harus dicapai oleh Puskesmas. Nah, jadi penilaian ini adalah membandingkan target dengan cakupan, ya. Kalau cakupannya tidak mencapai target, berarti kinerjanya kurang baik. Sedangkan kalau
sama dengan target atau melebihi target, maka kinerjanya baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini baik, tolong kami beri like ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload video yang baru. Kalau ada pertanyaan silahkan menulis di komen YouTube ya, channel Rumah Akreditasi. Dan tolong bantu kami share video ini kepada teman, sahabat, atau kolega yang lain agar teman dan sahabat yang lain dapat manfaat dari video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.